Sebagian besar pria tidak menyadarinya sampai semuanya terlambat, tetapi beberapa penyesalan terbesar dalam hidup tidak ada hubungannya dengan karier yang terlewat, uang yang hilang, atau bahkan kesehatan. Penyesalan itu adalah tentang keintiman, tentang saat-saat hening yang menyakitkan karena jarak dengan wanita yang pernah Anda cintai, tentang keterputusan yang tidak pernah Anda pahami, kata-kata yang tidak bisa Anda ucapkan, dan pintu emosional yang tidak pernah terbuka lagi. Saya Dr. Siti Nurhayati, seorang ahli urologi dan spesialis kesehatan pria dengan lebih dari 30 tahun pengalaman, membantu pria mendapatkan kembali vitalitas, keintiman, dan tujuan hidup mereka, terutama di usia senja. Saya pernah bekerja dengan para veteran, kakek, duda, dan pria yang ditinggal mati istrinya. Dan saya dapat memberitahu Anda ini dengan pasti, sebagian besar pria tidak pernah diajari bagaimana wanita benar-benar bekerja secara emosional. Dan itu bukan salah mereka. Anda lihat, apa yang benar-benar membangun hubungan yang langgeng bukanlah kekayaan, pesona, atau bahkan kesehatan fisik. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bersifat psikologis. Dan inilah kebenaran yang mengejutkan. Wanita memiliki pemicu emosional tersembunyi 5 di antaranya secara khusus yang diam-diam membentuk ketertarikan, kepercayaan, dan hasrat mereka. Pahami ini dan segalanya akan berubah. Dalam video ini saya akan memandu Anda melalui 5 kelemahan tersembunyi wanita yang kebanyakan pria tua harap mereka pelajari beberapa dekade lalu. Ini adalah wawasan yang membuka pintu emosional, menyalakan kembali keintiman, dan mengembalikan kepercayaan diri yang mungkin Anda pikir sudah lama hilang. Dan yang kelima, itu adalah yang paling kuat dari semuanya karena tidak hanya memperdalam hubungan, tetapi juga mengubah cara seorang wanita memandang Anda. Sebelum kita mulai, jika Anda seorang pria di atas 60 tahun yang menghargai kearifan tentang hubungan dan koneksi yang lebih dalam, saya mengundang Anda untuk berlangganan dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah ketinggalan wawasan yang dirancang khusus untuk Anda. Dan jika pesan ini relevan bagi Anda, ketik 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0 dan beritahu saya bagaimana saya bisa melayani Anda dengan lebih baik. Baiklah, sekarang mari kita masuk ke wawasan pertama yang mengejutkan banyak pria, bahkan mereka yang memiliki pengalaman hidup bertahun-tahun. Ini bukan tentang penampilan, ini bukan tentang uang. Ini tentang stabilitas emosional, karena tidak peduli berapa usianya. Setiap wanita terprogram untuk mencari satu hal dalam diri seorang pria, sebelum ia bisa sepenuhnya percaya, terbuka, atau merasa aman dengannya. Dan itu adalah kepastian emosional. Biar saya jelaskan. 1. Wanita mendambakan stabilitas emosional lebih dari pesona atau penampilan. Saya tidak akan pernah melupakan seorang pasien Tom, 67 tahun, seorang pensiunan insinyur. Dia duduk di seberang saya di kantor saya suatu sore. Tangannya terlipat, suaranya pelan. Dok, katanya saya melakukan segalanya dengan benar. Saya bekerja keras, tetap setia melunasi rumah, tapi di suatu titik kami menjauh. Saya tidak tahu apa yang saya lewatkan. Saya telah mendengar kalimat yang sama dalam berbagai bentuk ratusan kali. Dan selama bertahun-tahun, saya menyadari jawabannya hampir tidak pernah tentang uang atau daya tarik atau bahkan usia. Ini tentang stabilitas emosional. Jenis energi yang tenang dan mantap yang membuat seorang wanita merasa aman, terutama saat hidup menjadi lebih rumit. Anda lihat wanita tidak mencari kesempurnaan. Mereka tidak membutuhkan pria untuk memiliki semua jawaban. Tetapi mereka perlu merasakan secara mendalam bahwa pria di samping mereka tidak akan goyah ketika keadaan menjadi sulit. Bahwa ketika emosi memuncak, ketenangannya tidak runtuh. Bahwa ketika dia kewalahan atau tidak yakin, dia menjadi lebih membumi, tidak reaktif atau defensif. Pria-pria seusia kita diajarkan untuk memendam perasaan atau bersikap tegar. Tetapi, kekuatan emosional bukanlah tentang keheningan, melainkan tentang kontrol. Ini adalah kemampuan untuk tetap tenang, mendengarkan tanpa mencoba memperbaiki segalanya, dan memberikan ruang ketika dia perlu merasakannya. Itulah jenis kehadiran yang membuat seorang wanita percaya lagi, bahkan setelah bertahun-tahun keterputusan. Bukan gestur besar yang mendapatkan kepercayaan itu.
Melainkan saat ketika dia meninggikan suaranya dan Anda tidak menandingi energinya, Anda tetap tenang. Saat dia takut dan alih-alih mengabaikannya, Anda memegang tangannya dan berkata, "Aku di sini untukmu." Momen-momen ini membangun sesuatu yang lebih kuat dari ketertarikan. Mereka membangun keamanan, dan ketika seorang wanita merasa aman, hatinya terbuka dengan cara yang bahkan dia sendiri tidak sepenuhnya pahami. Tom akhirnya belajar bahwa dia tidak memenangkan kembali istrinya dengan bunga atau janji. Dia melakukannya dengan menjadi jangkar emosional, menunjukkan padanya melalui tindakan, bukan kata-kata, bahwa dia bisa menghadapi badai bersamanya. Dan ketika istrinya akhirnya berkata padanya, "Aku merasa bisa bernapas lagi di dekatmu," dia menyadari bahwa itu lebih berharga daripada pujian apapun yang pernah diberikan istrinya selama bertahun-tahun. Jadi ya, stabilitas emosional tidak mencolok tetapi sangat kuat. Dan bagi wanita, terutama seiring bertambahnya usia, itu menjadi hal nomor satu yang diam-diam mereka dambakan. Namun, sementara keamanan emosional menarik mereka, ada hal lain yang membuat perhatian mereka tetap tertuju, bahkan lebih. Sesuatu yang hampir tidak disadari oleh pria bahwa dia memberikannya terlalu cepat dan begitu itu hilang, hilang pula lah percikannya. Mari kita bicarakan itu selanjutnya. Jika Anda masih di sini dan wawasan ini relevan bagi Anda, cukup ketik angka 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. Saya menghargai mengetahui siapa yang benar-benar mendengarkan. Sekarang mari kita lanjutkan karena apa yang akan saya bagikan di poin nomor 2 mungkin akan mengubah cara Anda memandang hubungan selamanya. 2. Wanita tertarik pada pria yang menyimpan sesuatu untuk dirinya sendiri. Ada sesuatu yang saya harap lebih banyak pria pelajari lebih awal dalam hidup, terutama kita yang tumbuh dengan keyakinan bahwa cinta berarti memberikan segalanya dari diri kita. Dulu saya juga percaya begitu. Di awal pernikahan saya pikir jika saya selalu ada, selalu menjelaskan diri saya, selalu menunjukkan betapa saya peduli, itu akan membuat istri saya merasa aman. Tetapi seiring waktu saya menyadari sesuatu yang tidak terduga. Semakin banyak yang saya berikan, semakin jauh dia menjadi. Realisasi itu menghantam saya seperti kebenaran sunyi yang tidak ingin saya akui. Wanita tidak tertarik pada apa yang selalu ada, tetapi pada apa yang terasa sedikit di luar jangkauan. Ini bukan tentang bermain-main atau menahan kasih sayang. Ini tentang meninggalkan ruang untuk rasa ingin tahu. Hasrat seorang wanita hidup dalam hal yang tidak diketahui, dalam penemuan, dalam ruang di mana dia masih memiliki sesuatu untuk dipelajari tentang Anda. Ketika Anda mengungkapkan segalanya terlalu cepat, ketika Anda terlalu bersemangat, terlalu responsif, terlalu terbuka, sesuatu bergeser. Energinya menjadi datar, dan meskipun dia mungkin menghargai kasih sayang Anda, misteri yang memicu hasrat mulai memudar. Saya ingat percakapan yang saya lakukan dengan seorang pria bernama Harold, 72 tahun, seorang duda yang baru mulai berkencan lagi. Dia berkata kepada saya, "Dok, saya pikir dengan menjadi buku yang terbuka akan menunjukkan padanya bahwa saya tidak menyembunyikan apapun." Tapi setelah beberapa minggu dia berhenti menelepon. Saya tidak mengerti. Saya dengan lembut mengatakan kepadanya, "Anda menunjukkan padanya seluruh cerita sebelum dia bahkan ingin membaca melewati bab pertama." Apa yang saya pahami adalah bahwa ketertarikan memiliki ritme, dan sebagian dari ritme itu melibatkan jeda, ruang, dan sedikit ketidakpastian yang sehat. Ketika seorang wanita bertanya-tanya apa yang ada di pikiran Anda bukan karena Anda dingin, tetapi karena Anda tenang dan tidak terburu-buru untuk dipahami, dia akan condong ke arah Anda. Dia mendengarkan lebih dekat. Dia membayangkan lebih dalam. Pria yang menciptakan dinamika semacam itu bukanlah pria yang jauh atau sombong. Mereka hanya terpusat. Mereka tidak merasa perlu membuktikan diri setiap saat. Mereka cukup percaya diri untuk membiarkan hubungan terbangun secara bertahap. Dan itulah yang wanita anggap magnetis, bahkan jika mereka tidak bisa menjelaskannya. Jadi ya, menyimpan sesuatu untuk diri sendiri, terutama secara emosional, membuatnya tetap penasaran dan rasa ingin tahu membuatnya tetap terhubung. Tetapi ada sisi lain dari koin ini.
Karena sementara sedikit misteri dapat memicu ketertarikan, tidak ada yang mengungkapkan kekuatan sejati Anda seperti sifat berikutnya ini. Faktanya, ini adalah satu hal yang secara instan membalikkan keseimbangan kontrol emosional dalam hubungan, apapun bila digunakan dengan bijak. Mari kita jelajahi itu sekarang. 3. Wanita menghormati pria yang bisa pergi dengan harga diri. Ada saat dalam hidup setiap pria ketika dia diuji, bukan di gym, bukan di tempat kerja, tetapi dalam ketegangan sunyi sebuah hubungan. Saya pernah mengalaminya. Versi saya yang lebih muda akan berpegang terlalu erat. Takut jika saya melepaskannya, saya akan kehilangan sesuatu yang tidak bisa saya dapatkan kembali. Tetapi sejak itu saya belajar sesuatu yang kuat. Terkadang langkah terkuat bukanlah bertahan, melainkan pergi. Wanita merasakan ini lebih dari yang kita sadari, entah mereka mengakuinya atau tidak. Mereka terus-menerus membaca energi Anda. Jika mereka merasakan Anda bergantung karena takut, mereka kehilangan rasa hormat tertentu. Bukan karena Anda tidak berharga, tetapi karena Anda telah menempatkan nilai Anda pada mereka. Dan itu adalah beban berat yang harus ditanggung oleh siapapun. Saya pernah memiliki seorang pria bernama Robert yang duduk di seberang saya. Awal 70-an, pria baik berhati lembut baru saja bercerai. Istrinya perlahan-lahan menarik diri selama bertahun-tahun dan dia terus berusaha lebih keras. Hadiah, pembicaraan panjang mengorbankan kebutuhannya sendiri hanya untuk menjaga perdamaian. Akhirnya istrinya tetap pergi. Dia menatap saya dan berkata, "Saya pikir jika saya memberi lebih banyak, dia akan tetap tinggal." Yang saya katakan padanya adalah ini, memberi itu kuat, tetapi memberi dari posisi butuh adalah hal yang berbeda. Ketika seorang pria belajar untuk mempertahankan posisinya, untuk berkata, "Aku mencintaimu, tetapi aku tidak akan mengejarmu," sesuatu bergeser. Dia tidak lagi bergantung pada wanita itu untuk mendefinisikan nilainya, dan saat itulah rasa hormat kembali, bahkan terkadang ketertarikan. Pergi bukan berarti membanting pintu atau mengakhiri sesuatu dengan kasar. Itu berarti Anda telah membangun kehidupan dengan standar. Itu berarti Anda tahu kapan kehadiran Anda tidak dihargai dan Anda cukup kuat untuk pergi dengan harga diri Anda utuh. Wanita mengingat pria seperti itu bukan karena mereka kejam, tetapi karena mereka memiliki keyakinan yang tenang pada nilai diri mereka sendiri. Dan saya telah melihatnya terjadi. Ketika seorang pria mundur, tidak memohon, tidak berdebat, hanya melepaskan dengan anggun, wanita seringkali kembali. Bukan karena manipulasi, tetapi karena kepercayaan diri menciptakan gravitasi. Ketika Anda berhenti mengejar, Anda menjadi orang yang dia cari. Kekuatan semacam itu tidak berisik, itu dirasakan, itu dihormati, dan itu langka. Tapi inilah kejutan lainnya, bisa pergi bukan berarti berjalan sendirian. Faktanya, ada satu sifat kuat yang menarik wanita tidak seperti yang lain, terutama di usia senja seorang pria. Ini bukan tentang menjadi jauh secara emosional, ini tentang didorong oleh emosi. Biarkan saya menunjukkan apa yang saya maksud. Jika Anda masih menonton dan wawasan ini relevan bagi Anda, silakan ketik angka 1 di kolom komentar agar saya tahu Anda ada di sini dan terlibat. Sekarang mari kita lanjutkan karena poin nomor 4 mungkin akan mengingatkan Anda pada bagian dari diri Anda yang telah Anda lupakan. 4. Seorang pria yang memiliki misi sangat menarik bahkan di usia 65 tahun. Beberapa tahun yang lalu saya bercakap-cakap dengan seorang pria bernama Leonard. Dia berusia 68 tahun, baru pensiun, duduk di seberang saya di kantor saya dengan tatapan kosong. Dia berkata, "Dok, saya pikir setelah saya berhenti bekerja semuanya akan terasa damai. Tapi sekarang saya merasa tidak terlihat, seolah-olah saya tidak berarti lagi." Itu membekas di benak saya. Begitu banyak pria mencapai tahap kehidupan ini dan bertanya-tanya apa peran mereka sekarang setelah anak-anak dewasa, karier berakhir, dan rumah akhirnya sepi. Tapi inilah yang saya lihat berulang kali. Wanita, terutama di usia senja mereka, tidak mencari pria yang melambat dan memudar.
Mereka tertarik pada pria yang masih menyala dari dalam, pria yang memiliki misi, tidak peduli seberapa besar atau kecil, itu tidak harus berupa bisnis atau proyek besar. Bisa jadi membimbing pria yang lebih muda, memimpin kelompok komunitas, mempelajari kerajinan baru, atau bahkan mengejar mimpi yang ditinggalkan beberapa dekade lalu. Yang penting adalah Anda masih bergerak menuju sesuatu, bukan hanya duduk diam dan menunggu hidup terjadi pada Anda. Wanita merasakan energi ini dengan segera. Tujuan memberi Anda postur, fokus membawa kehidupan ke suara Anda, arah mengubah cara. Anda berjalan ke dalam sebuah ruangan. Seorang pria yang bangun dengan niat, yang masih bermimpi, yang membawa dirinya seolah-olah hari-hari terbaiknya belum berlalu. Dia menjadi magnetis, bukan karena dia mencoba untuk mengesankan, tetapi karena dia hidup. Dan inilah masalahnya. Ketika seorang wanita merasa seolah-olah dia bergabung dengan Anda di jalan yang bermakna, dia merasa terinspirasi. Tetapi jika dia merasakan bahwa dia telah menjadi satu-satunya fokus Anda, satu-satunya alasan Anda untuk bangun dari tempat tidur, dinamikanya bergeser. Tidak ada wanita yang mau menanggung seluruh beban identitas seorang pria di pundaknya. Dia ingin berjalan di sampingnya, bukan menggendongnya. Leonard akhirnya menemukan percikannya lagi. Dia mulai menjadi sukarelawan di sekolah lokal, membantu para pemuda belajar pertukangan, sesuatu yang selalu dia cintai tetapi telah dikesampingkan selama beberapa dekade. Cahaya kembali ke matanya, dan tidak lama setelah itu, dia bertemu seseorang. Bukan karena dia mencari, tetapi karena dia hidup. Sekarang memiliki misi mungkin menyalakan ketertarikan, tetapi mengetahui cara berbagi diri Anda di sepanjang jalan. Disitulah keintiman sejati dimulai. Dan ada satu kunci mengejutkan untuk melakukannya dengan baik. Ini bukan tentang menjadi tabah atau menjadi lembut. Ini tentang mencapai keseimbangan langka yang dilewatkan oleh sebagian besar pria. Mari kita bicarakan itu selanjutnya. 5. Kerentanan yang terkendali meluluhkan pertahanan seorang wanita, tetapi hanya jika dipasangkan dengan kekuatan. Ada momen hening yang akan selalu saya ingat. Seorang pasien saya, Greg, 73 tahun, bersuara lembut, bijaksana, pernah bercerita kepada saya tentang hari ketika dia akhirnya terbuka kepada istri keduanya. Mereka telah menikah selama 5 tahun, tetapi sesuatu selalu terasa sedikit jauh di antara mereka. Suatu malam ketika mereka duduk di beranda belakang, dia bercerita tentang kehilangan adik laki-lakinya ketika dia berusia 18 tahun. Dia belum pernah membicarakannya sebelumnya. Istrinya duduk di sana terpana dan kemudian dia menangis. "Aku merasa seperti baru saja mengenalmu," katanya. Itulah kekuatan kerentanan ketika itu nyata dan ketika itu didapatkan. Tetapi inilah bagian yang banyak pria salah paham. Mereka entah menutup segalanya dan menjaga hati mereka terkunci, atau mereka membuka bendungan terlalu cepat, terlalu deras, berharap bahwa kejujuran saja akan menarik seseorang lebih dekat. Keduanya tidak berhasil. Ini bukan hanya tentang menjadi terbuka, ini tentang menjadi selektif, mantap, dan kuat saat Anda melakukannya. Wanita sangat tersentuh oleh seorang pria yang telah melihat rasa sakit, yang telah melewati badai, tetapi yang membagikan bagian-bagian itu dari tempat yang tenang, bukan dari keputusasaan. Ketika Anda berbicara tentang masa lalu Anda, luka-luka Anda, penyesalan Anda bukan untuk diselamatkan, tetapi untuk terhubung Anda menciptakan sesuatu yang langka. Anda menunjukkan padanya bahwa Anda manusia tetapi tidak rapuh. Anda mengungkapkan kedalaman tanpa kehilangan ketegasan Anda. Jenis kerentanan yang paling menarik bukanlah kekacauan mentah. Itu adalah refleksi yang bijaksana. Ia mengatakan, "Inilah masa lalu saya. Inilah yang saya pelajari. Dan saya masih berdiri tegar." Itulah jenis keterbukaan emosional yang meluluhkan dinding. Itulah yang membuat seorang wanita merasa dilihat, dipercaya, dan aman untuk membuka hatinya sendiri. Dan jangan salah, kekuatan semacam ini bukan tentang berwajah batu. Ini tentang menunjukkan bahwa Anda merasakan, tetapi Anda tidak dikuasai oleh perasaan itu. Bahwa Anda bisa duduk dengan ketidaknyamanan, mendengarkan dengan empati, dan berbagi tanpa hancur dalam rasa sakit lama.
Keseimbangan itu jarang terjadi, tetapi ketika seorang wanita melihatnya dalam diri Anda, itu menariknya pada tingkat yang lebih dalam dari apapun. Greg mengatakan sesuatu kepada saya setelah malam itu. Dia berkata, "Dok, bukan hanya dia mendengar saya, tapi untuk pertama kalinya saya berhenti bersembunyi, dan sejak saat itu hubungan mereka berubah." Sekarang kelima kelemahan tersembunyi ini berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam dari sekadar taktik atau ketertarikan. Mereka berbicara tentang sifat manusia. Tetapi jika Anda benar-benar ingin memahami bagaimana semuanya bersatu untuk mengubah hubungan Anda, maka apa yang akan saya bagikan selanjutnya adalah sesuatu yang tidak ingin Anda lewatkan. Kesimpulan, kebenaran yang pria tua harap mereka ketahui lebih cepat. Melihat ke belakang, saya tidak bisa menghitung berapa kali saya duduk dengan pria berusia 60-an, 70-an, bahkan 80-an yang membawa rasa sakit sunyi ini di dalam diri mereka. Bukan karena mereka gagal dalam cinta, tetapi karena tidak ada yang pernah mengajari mereka apa yang sebenarnya dibutuhkan cinta untuk bertahan hidup, tidak hanya dalam percikan awalnya tetapi juga dalam kedalamannya yang abadi. Mereka pikir menjadi pencari nafkah yang baik sudah cukup, bahwa menjadi kuat berarti tetap diam, bahwa selalu ada, selalu memberi, selalu menjelaskan akan membuat seorang wanita tetap tinggal. Tetapi apa yang tidak mereka sadari, apa yang saya harap seseorang telah memberitahukan kepada saya lebih awal dalam hidup adalah bahwa wanita merespon sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih dalam. Mereka mendambakan stabilitas emosional, kehadiran tenang Anda ketika segala sesuatu terasa tidak pasti. Mereka tertarik pada misteri, bukan karena Anda bersembunyi, tetapi karena mereka ingin terus menemukan siapa Anda. Mereka menghormati pria yang bisa pergi dengan harga diri, bukan karena dingin, tetapi karena mengetahui nilainya. Mereka bersemangat di sekitar pria yang memiliki tujuan, bukan karena dia sibuk, tetapi karena dia hidup. Dan mereka membuka hati mereka untuk pria yang menunjukkan jiwanya, tetapi hanya ketika kerentanan itu dibalut dengan kekuatan yang tenang. Setiap hal ini harus saya pelajari dengan cara yang sulit. Saya berharap saya tidak menunggu sampai usia senja untuk memahami bahwa kepemimpinan emosional jauh lebih kuat daripada pesona, bahwa keheningan bukanlah kekuatan jika itu membangun dinding, bahwa hadir dengan sungguh-sungguh, hadir dan membumi adalah apa yang menciptakan keamanan bagi hubungan untuk tumbuh kembali. Bahkan setelah bertahun-tahun keheningan atau jarak. Kenyataannya adalah tidak pernah ada kata terlambat. Saya telah melihat pria terhubung kembali dengan istri mereka setelah puluhan tahun keterputusan. Saya telah melihat pria berusia 70-an jatuh cinta lagi, bukan karena mereka mengejar sesuatu yang baru, tetapi karena mereka akhirnya mulai tampil berbeda dengan kejelasan, dengan harga diri, dengan hati. Jika Anda telah sampai sejauh ini, Anda sudah berada di depan sebagian besar pria. Karena Anda tidak hanya hidup dengan autopilot, Anda belajar, merenung, dan memilih untuk tumbuh. Itu membutuhkan keberanian. Dan itu memberitahu saya satu hal dengan sangat jelas. Masih banyak yang menanti Anda. Jadi, apakah Anda sedang menyembuhkan pernikahan, membangun ikatan baru, atau hanya ingin memahami wanita pada tingkat yang lebih dalam? Ingatlah ini, menguasai hubungan bukanlah tentang menjadi sempurna, ini tentang menjadi hadir. Ini tentang menjadi utuh. Dan sekarang, setelah Anda mengetahui kebenaran ini, Anda tidak perlu melihat ke belakang dengan penyesalan. Anda dapat bergerak maju dengan kekuatan, dengan kedamaian, dan dengan jenis kehadiran yang diingat wanita seumur hidup mereka. Jika pesan ini menyentuh Anda, membantu Anda merenung, atau memberi Anda sesuatu yang berharga untuk dibawa, silakan luangkan waktu untuk menyukai video ini, bagikan kepada pria lain yang mungkin perlu mendengarnya, dan tinggalkan komentar di bawah. Saya membaca setiap kata, dan suara Anda penting. Jika Anda ingin mendukung lebih banyak konten seperti ini untuk pria di atas 60 tahun, pertimbangkan untuk memberikan donasi. Setiap bantuan membantu saya terus berbagi panduan yang nyata dan jujur yang tidak dibicarakan oleh orang lain. Terima kasih telah hadir di sini dan telah memilih untuk tumbuh